Bahasa tubuh merupakan salah satu cara seseorang menyampaikan pesan. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari gerak-gerik alias bahasa tubuh dari seseorang. Salah satunya mempelajari tentang bahasa tubuh seseorang yang sedang berbohong. Berikut 10 gerak-gerik seseorang ketika berbohong. Pertama, mengulangi pertanyaan. Seseorang yang berbohong cenderung mengulangi pertanyaan ketika kita bertanya kepadanya. Misalnya, kita bertanya, "Kemana kamu tadi malam?" Jika ia berbohong, ia akan cenderung balik bertanya, "Kemana aku tadi malam ya?" Mengambil jeda dalam berbicara. Pembohong akan terdiam sejenak ketika tiba-tiba ditanyai pertanyaan yang sulit dan di luar dugaan. Dia akan terdiam beberapa saat untuk memikirkan kebohongan apa yang hendak disampaikan. Ketiga, tidak detail ketika menjelaskan. Kita mungkin berpikir bahwa orang yang sedang berbohong akan berbelit-belit ketika menjelaskan sesuatu. Namun penelitian membuktikan bahwa sebetulnya orang yang sedang berbohong cenderung menjelaskan sesuatu dengan tidak detail dan cenderung singkat. Sangat sering menggunakan kata "sejujurnya". Seorang yang berbohong akan berusaha menegaskan kebohongannya agar pernyataannya terlihat benar. Ia sering menggunakan kata "sejujurnya", "sebenarnya", atau dengan kata yang serupa dengan tujuan penegasan, bukan pengakuan. Kelima, lambat dalam menjelaskan sesuatu. Seorang yang berbohong biasanya memperlambat kata-katanya ketika mulai berbicara. Perhatikan irama dan nada bicaranya. Jika dimulai dengan lambat, kemungkinan besar ia sedang berbohong. Keenam, tiba-tiba berbicara formal. Tanda berikutnya orang yang sedang berbohong ialah tiba-tiba berbicara formal dan tampak tidak santai walau berada di suasana yang santai. Ketujuh, kalimatnya terpotong-potong. Saat seseorang berbohong, ia cenderung kehilangan kata-kata untuk menjelaskan maksudnya. Bukan terbata-bata, ia cenderung bicara tidak beraturan. Kedelapan, ia sulit menceritakan kronologis cerita. Dalam interogasi tersangka, polisi biasanya meminta mereka untuk menceritakan ulang kronologi cerita yang disampaikannya. Kalau ia berbohong, ia akan sulit menceritakan kembali apa yang sudah disampaikannya sebelumnya. Kesembilan, senang jika topik pembicaraan teralihkan. Jika kita mencurigai seseorang berbohong, cobalah segera mengalihkan topik pembicaraan. Umumnya, orang yang jujur akan bingung dengan topik pembicaraan yang berganti tiba-tiba. Namun, bagi yang sedang berbohong akan senang jika topik dialihkan untuk menghindari kebohongannya yang tadinya tengah dibahas. 10. Sulit menjawab pertanyaan spontan. Polisi juga melakukan hal ini ketika menginterogasi seseorang. Awalnya ia ditanyai dengan pertanyaan yang sangat ringan, namun tiba-tiba ia ditanyai dengan pertanyaan yang lebih sulit. Jika ia terkejut dan terbata-bata, kemungkinan ia berbohong.